Yeah, hi guys, how are you today? I hope you are fine. Well, this is our first meeting and our discussion is about hats and modifiers. Okay, let's take a look at one by one. Yeah, talking about hats modifier, there will be two central ideas. The first one is certain relationships hold between words. That will be hat, and the second one talking about the modifiers. Yeah, when you see here hat, there is no s here, means that hat is only one word, guys. There will be one word that controls the other words. And remember, this is syntax. Syntax is about sentence analysis. Syntax itu bahasa linguistik atau bahasa terminologi dalam ilmiahnya berarti sentence. So if you think about syntax, you think about sentence. And the other called by modifiers. Jika tadi hanya satu kata yang mengkontrol atau yang menginfluence, memberikan pengaruh terhadap kata-kata lain, sedangkan modifiers means the other words that modify the head. Yang perlu kalian catat adalah dalam satu klausa, head itu pasti selalu kata kerja. I repeat guys, dalam satu klausa itu sama dengan kalimat ya. So dalam kalimat atau dalam klausa, yang menjadi headnya adalah selalu kata kerja. So remember, there will be two certain relationships or two central about the sentence analysis here. The first one is head, and it would be always one word. Tadi seperti Miss bilang ya, dalam satu kalimat atau dalam sinteks atau dalam klausa, headnya adalah kata kerja. Namun dalam frasa tergantung headnya, tergantung jenis frasa itu sendiri. And I said before again and again, head is only one word, but modifiers is the other words. It means in one sentence or in one phrase that could be only head and no modifier. Kita lihat satu-satu ya. Another central idea that will be words are grouped into phrases, and that groupings typically bring together heads and their modifiers. A given head may have more than one modifier and may have no modifier, like this. A given head, satu head may have, mungkin memiliki lebih dari satu modifier, atau mungkin juga tidak ada modifier. For example, contohnya, I eat apples. I eat apples itu adalah kalimat. Kata kerjanya eat. Berarti di situ eat adalah head, I-nya modifier 1, dan apples-nya modifier 2. Oke, tapi kalau hanya kata, misalnya I saja, berarti headnya di situ adalah I tanpa adanya modifier. Oke. Ya, next this will be for instance in phrases. Kita lihat dulu dalam frasenya ya. In phrases, every phrase contains a head. Betul, dalam suatu frase dia memiliki satu head, and possibly but not necessarily one or more modifiers. For instance, bark loudly, and then the large dog. I'm so sorry, ini karena phrase jadi tidak ada titik ya guys, ini tolong dihilangkan saja. Bark loudly. Kita lihat mana headnya. Jika kalian ingin mencari head atau modifier, yang harus kalian lakukan adalah mengerti apa yang dimodify. Seperti di sini bark loudly berarti kan menggonggong dengan kencang. Apa yang mau kalian analisis di sini? Yang mau dijelaskan kira-kira barknya atau loudly-nya? Tentu barknya. Menggonggong dengan bagaimana? Dengan kencang. So, it means that bark is head and this one is modifier. Jelas ya, headnya di situ bark, verb, modifiernya loudly. Kebetulan di sini adalah jenis
frase kata kerja, karena yang mau dijelaskan adalah kata kerja. Karena ini bukan kalimat bentuknya, ini hanya frase, automatically dalam suatu frase headnya belum tentu kata kerja, bisa jadi yang lain seperti ini. The large dog, ini pun juga bukan kalimat ya guys, ini adalah frase kata benda. Why? Kenapa benda? Because you have to modify the dog. Dog yang bagaimana? Yang large. Large yang bagaimana? Yang itu khusus. So, dog di sini kata benda is a head, and modifiernya dijelaskan oleh the. Modifier yang kedua dijelaskan oleh large. The di sini adalah determiner, article. Kebetulan dari sini definite article dan large itu adjective. So, there will be with one modifier. Yang kedua contohnya dengan dua modifiers. Yang satu jenisnya adalah frase kata kerja, yang satu frase kata benda. Ya, that's what I said that in phrases headnya tergantung apa yang mau kalian jelaskan. Kebetulan di sini mau kejelaskan adalah kata kerjanya, di sini yang jelaskan kata bendanya. So it means that kalau mau menjelaskan kata kerja berarti kata kerja, frase kata kerja, ini berarti frase kata benda. But remember again and again I said before, in clauses. Now in clauses, each clause has a head. Apa itu headnya? Adalah the verb. For example, Mr. Elton delivered a carrot to Emma for a friend. Sudah Miss bilang ya, clause itu sama dengan kalimat. So kalimat headnya pasti kata kerja. Kita lihat kata kerjanya mana? Delivered. Delivered, so it means this is a head. Mr. Elton modifier 1, modifier 2, modifier 3, modifier 4. Ini masih mudah ya guys, still easy because we haven't explain about modifier yang seperti masuk obligatory atau yang masuk adjunct. Yeah, that's okay. This is for our introductory part. So, this is clear that had could be modified by one modifier, two modifiers, or many modifiers, and also no modifier. Kalau hanya kata I, berarti I-nya head, tanpa ada modifier sama sekali. Jika dia frase seperti ini, headnya tergantung jenis frase itu sendiri. Kalau frase kata kerja berarti headnya kata kerja, kalau frase kata benda berarti headnya kata benda. Namun jika dalam kalimat, headnya pasti kata kerja. Well, I think you should prepare the question by now, and I'll continue by this. Yes. Number 3A, the example, Ethel was sitting at her desk. The Ethel was sitting at her desk. Description, ini yang tanda star sign berarti ungrammatical ya guys. Example 3A is a grammatical sentence, but in 3B is not grammatical. Why? Karena Ethel di sini nama orang. Proper noun tidak boleh pakai determiner. Because Ethel is a type of noun that typically excludes words such as the and a. The name of a person exclude the determiner or article. Now number 4A, accountant was sitting at her desk. The accountant was sitting at her desk. Accountants audit for our finances every year. Kita lihat kenapa sih Miss ini yang ada star sign-nya. Accountant is different type of noun. If it is singular, as in 4A, it requires a word such as the or a. Kalau dia singular harus pakai the atau a. Kalau di situ accountant berarti an accountant. But in 4C, accountants consists of accountant plus the plural suffixes and denotes more than one accountant. It doesn't require the. Plural nouns of course exclude a or an but allow words such as some or more. Jadi kalau dia plural justru tidak boleh memakai the. Terlihat sepele, tapi ini sangat berarti.
Karena dalam sintaks kita nggak boleh sembarangan. Ada beberapa kata yang tidak boleh memakai artikel dan harus memakai artikel. Like he accountants never use the, but you may use some or more. So there will be some or more accountants. Yeah, next about hats, modifiers, and meaning. As I said before, had itu adalah yang wajib. So that's why the function of had is to convey a central piece of information. Berarti untuk menyampaikan yang central piece of information yang paling penting. And modifiers convey extra information. Modifiers ini biasanya bentuknya kalau tidak close atau tidak frase, tergantung ya, karena fungsinya hanya untuk informasi yang ekstra saja. Tanpa adanya modifier, that will be okay. That's what I'm saying before, that tanpa modifier pasti harus ada had. Even only one word like I tadi ya, I itu had-nya. Jika hanya I, tidak ada modifier, because modifier fungsinya hanya untuk convey extra information. For example, another example is 5A, expensive books. Buku-buku yang mahal, berarti kita jelas ya, yang kita mau analisis adalah books-nya. Oh, dia kata benda. Berarti had-nya ini modifier expensive. Buku yang mana yang expensive? Yang kedua, modifiernya ada dua ya, modifier 1, modifier 2, had-nya tetap books, karena yang mau dijelaskan adalah books. Yeah, we see the meaning here. The had word books indicates the very large set of things that count as books. The modifier expensive indicates that the speaker is drawing attention not to the whole set, but to the subset books that are expensive. And the word the in 5B di sini signals that the speaker is referring to a set of books which have already been mentioned or otherwise obvious in a particular context. Kalau di sini hanya only one modifier, had-nya adalah books, kata benda, di sini kata sifat. Dan di sini juga sama kata benda, namun ini tidak cukup. Expensive yang mana yang itu? So it means that, seperti yang Miss bilang, had itu adalah bagian yang pentingnya, yang mau dijelaskan atau yang mau dimodified oleh modifier. Again and again, had is convey central piece of information, and the function of modifier is to convey extra information. Like I said before, had itu selalu satu kata, tapi modifier boleh lebih dari satu kata, atau bahkan tidak ada modifier, namun had wajib, karena sifatnya adalah to convey a central piece of information. Ya, kalau tadi kita hanya menghitung modifier 1, modifier 2, dan sebagainya. Namun sekarang agak lebih sulit, because you have to mention which modifiers to be. There will be classes of modifiers, guys. Disebut yang pertama complements yang wajib, yang kedua adjuncts tambahan. Kita lihat ya. Modifiers tadi apa? Adalah satu atau lebih dari dua kata yang fungsinya untuk menyampaikan informasi ekstra atau tambahan. Kalau tadi mudah modifier 1, modifier 2, sekarang tidak semudah itu. Kita harus mengklasifikasikan modifiers terbagi menjadi dua. That will be obligatory modifiers or complements. Ini modifier yang harus ada. Modifiers fall into two classes. Apa itu complement? Obligatory itu wajib berarti ya guys, atau complement juga artinya sama, wajib, yang diutamakan. Complement to fill artinya means to fill, mengisi. The idea conveyed by complement is that a complement expression fills out the verb or noun and so on, filling it out or completing it with respect to syntax but also with respect to meaning. Katanya had and complements, berarti kan had yang tadi ya, dan complements maksudnya adalah modifier yang complement itu biasanya adjacent atau berdekatan. Biasanya apa? Subject. Bisa berupa juga objects. Objeknya hanya direct dan indirect guys.
Dan yang ketiga, directional phrase. Ini yang biasanya sebagai complements, dan head dan complement biasanya berdekatan. Now the second type is optional modifiers or adjuncts. Kalau tadi namanya yang pertama complement atau to complete fungsinya, sekarang adjunct. It means that only to join or to add, hanya menambahkan. Something adjoin yang ditambahkan, tack on, and not part of the essential structure of clauses. Oke, berkali-kali Miss bilang hanya menambahkan sifatnya, jadi bukan bagian yang penting atau essential structure dalam suatu clause atau kalimat. Where a head has two or more complements, katanya adjuncts typically come before and after the sequence of head and complements. Jadi adjuncts itu biasanya hanya datang atau hanya hadir paling awal, come before, atau paling akhir dalam suatu kalimat. Adjunct does not come between the head and any of the complements. Jadi adjunct tidak pernah ada di tengah-tengah antara head dan complement yang tadi, modifier yang berarti complement. Biasanya apa, Miss? Biasanya time and place expression. Kalau tadi kan jelas ya, guys. Kita lihat kalau yang biasanya menjadi complement itu subject, objeknya juga direct and indirect, dan directional phrase. Tapi kalau menjadi adjunct, itu biasanya time and place expression atau ekspresi-ekspresi yang menyatakan tempat, waktu, dan mungkin keterangan. Biasanya adverb, guys. Take a look at these examples biar jelas. Example 6. My mother bought a present for Jenny in January's last Tuesday. Karena ini bentuknya kalimat atau klausa, jelas berarti headnya adalah kata kerja. Kebetulan kata kerja di sini adalah bought, membeli. Membeli itu butuh berapa argumen? Yang pertama, siapa yang membeli? Yang kedua, apa yang dibeli? Sudah cukup atau belum? Jika memang belum cukup, berarti masih ada komplement lain. Tapi jika sudah cukup, berarti hanya siapa yang membeli dan apa yang dibeli. Untuk siapa dibeli atau membeli untuk siapa, dan di mana dan kapan, apakah penting, kita lihat satu-satu ya. Head di sini adalah bought karena ini dalam kalimat, jadi headnya adalah verb. The verb bought controls all other phrases in the clause. Karena dia head, jadi dia memang kata verb itu yang controls all other verbs, kata boutnya ya. It requires a human noun to its left adalah mother. Siapa yang membeli? My mother. And requires to a noun to its right that denotes something concrete, yaitu adalah present. Seperti Miss bilang tadi, had biasanya berdekatan dengan modifier yang complement. Kalau kita lihat secara umum, di sini had berarti ini modifier 1, my mother modifier 1, a present modifier 2, for Jenny modifier 3, in January's modifier 4, last Tuesday modifier 5. Tapi tidak cukup sampai di situ kalau sinteks. Kita harus lihat modifier 1 my mother termasuk complement atau adjunct. Termasuk complement. Why? Karena dia termasuk subject. A present complement or adjunct, dia termasuk complement karena termasuk direct object. Kita lihat nih for Jenny, in January and last Tuesday sekarang ya. Yang termasuk obligatory atau complement hanya modifier 1, yaitu my mother, dan modifier 2. Untuk for Jenny, in January and last Tuesday ternyata masuknya optional atau adjunct. Kenapa? Karena tidak penting, hanya sebagai extra saja information, karena fungsinya sebagai tambahan saja. Because the word atau the verb about, membeli itu hanya perlu 2 argumen yang wajib. Yang sifatnya komplement adalah hanya siapa yang membeli sebagai subjek dan apa yang dibeli sebagai direct object. Oke, ini bukan indirect object ya guys, karena kalau indirect object itu my mother bought Jenny a present, baru Jenny-nya sebagai complement juga. Tapi ini ada for ini preposition, ini namanya oblique object. Nanti Miss jelaskan itu di materi-materi selanjutnya. The phrase my mother refers to the buyer, bought refers to the action, and a present refers to what was bought.
The phrase for Jenny can be added, which refers to the person benefiting from the action. The sentence allows but doesn't require time expression last to stay and place expression in geners with verbs. Such time and place expressions are always optional and have to be adjuncts. Tadi seperti yang menjelaskan ya. Biasanya, saya ulang lagi. Biasanya yang menjadi komplement yang wajib apa tadi? Yang harus kalian hafalkan. Pertama, dia pasti berdekatan, adjacent, biasanya subject, object, direct and indirect, bukan objek tadi ya, yang kayak for Jenny tadi. The end directional phrase. Yang biasanya sebagai adjunct itu adalah time and past expression. Kebetulan tadi for Jenny itu sebagai objek tidak penting, dia sebagai adverb saja. Dan ingat, adjunct itu biasanya paling awal atau paling akhir, dan dia tidak berada di tengah-tengah. Menurut teori seperti itu dan kenyataannya benar. Adjunct itu apakah ada di tengah-tengah? Tidak. Jadi kalau my mother for Jenny atau my mother in geners but at present itu tidak boleh dalam sinteks, karena adjunct di sini kebetulan for Jenny in geners and last Tuesday harus paling depan atau paling belakang. Pertanyaannya, Miss, kalau misal di sini ada last Tuesday. Last Tuesday my mother bought a present for Jenny in geners, boleh nggak? Boleh. Karena dia paling depan. Kalau in geners, my mother bought boleh. Selama adjunctnya tidak di tengah-tengah. Oke guys, jelas ya. Yang adjunct itu hanya sifatnya tambahan. Biasanya apa tadi? Biasanya keterangan tempat, keterangan waktu, dan objek yang sebagai hanya keterangan manner atau keterangan biasa, benefiting. That will be adverb. So that's why yang tidak penting kita masukkan ke dalam kategori modifier yang adjunct. Jadi jelas di sini modifier 1 sebagai komplement, modifier 2 komplement, modifier 3, 4, 5 sebagai adjunct. And you have to do the exercises like that. Jadi nggak cukup hanya nebak modifier 1, 2, 3 atau nentuin, nggak cukup seperti itu. Harus ditentukan mana yang modifier sebagai komplement, mana yang sebagai adjunct. And the question is, Miss, bagaimana caranya kita mengerti itu adjunct atau complement? You have to know or analyze the verb. Contoh, the bells atau the phone ya, the phone is ringing every night. Telepon itu berbunyi setiap malam. Kira-kira kata kerja yang mana? Tentunya the phone is ringing every night, berarti kata kerjanya is ringing. Is ringing berarti had. Nah sekarang yang ringing tuh yang apa? Oh, telepon. Berarti yang wajib itu telepon. Apakah setiap malamnya wajib? Tidak, hanya sebagai tambahan. Karena kalau kalimatnya hanya sampai the phone is ringing, itu sudah ada maknanya guys. So that in that sentence is ringing adalah head, the phone adalah modifier 1 sebagai komplement, every night modifier 2 sebagai adjunct. Karena tanpa every night pun sudah ada artinya. Seperti I cry because of you misalnya. Saya menangis karena kamu. Kata kerjanya jelas cry, berarti cry itu head. Cry itu perlu berapa argumen? Siapa yang menangis? Ya I. Kalau because of you-nya penting nggak? Nggak penting. Kenapa? Karena I cry saja sudah ada artinya, saya menangis. Tanpa ada karena kamu, or kapan, di mana, tidak penting. That's why I cry sudah ada artinya, hanya cry sebagai head, I-nya sebagai modifier 1 yang fungsinya sebagai complement. Tidak ada modifier kedua di situ. Modifier keduanya because of you hanya sebagai adjunct saja. So I cry because of you punya dua apa? Modifier. Yang pertama modifier 1 sebagai komplement, yaitu I. Modifier keduanya adalah because of you sebagai adjunct. So again and again, the most important thing you analyze the sentence is about the verb, and the most important thing other is to analyze the verb itself. Berapa
argumen atau berapa hal yang memang wajib diperlukan oleh kata kerja itu. Jika tidak diperlukan dan jika bisa dipenggal artinya, maka yang bisa dipenggal itu sebagai adjunct. Okay, now next example is 7a. Maisie drove her car from Morningside to Leith on Wednesday. Second one, 7b. On Wednesday, Maisie drove her car from Morningside to Leith. And 7c, Maisie drove her car on Wednesday from Morningside to Leith. Nah, kira-kira yang mau kalian analisis bagaimana? Sudah jelas ya, sepertinya kalian sudah paham. Jika on Wednesday pasti aja. Why? Karena dia menyatakan waktu, tidak terlalu penting. Untuk menganalisisnya tentunya in these three sentences, tentunya ini kalimat, automatically headnya pasti kata kerja. Kata kerjanya adalah kata drove. Yang namanya menyetir, dia perlu berapa argumen? Siapa yang menyetir? Dan apa yang disetir? Dan dari mana ke mana? Tentu ada tujuan. Kalau yang namanya menyetir, tentunya mobilnya berjalan, tidak diam di tempat. Jika hanya diam di tempat, berarti dia bukan menyetir, namanya hanya duduk-duduk saja ya. That's why kata drove itu berarti perlu 3 argumen. Siapa, apa, dan tujuan. Seperti teori yang bilang tadi, jika dia sebagai subjek, berarti modifier ini modifier 1, modifier 2, modifier 3, dan modifier 4. Ya, like the theory said, jika dia sebagai komplement, berarti dia sebagai subjek, makanya dia komplement. Kebetulan di sini direct object, dia juga komplement. Dan kategori ketiga adalah directional phrase atau directional phrase, itu berarti dia komplement, yang ini adjunct karena menyatakan waktu, time, expression. Seperti teori juga bilang, jika adjunct itu harus selalu berada paling belakang atau boleh juga seperti B. Boleh paling depan, tapi tidak boleh di tengah-tengah C. Berarti logikanya 7A and 7B boleh, sedangkan menulis kalimat untuk 7C salah. Kenapa? Karena adjunct tidak boleh berada di tengah-tengah. Tidak boleh berada di antara komplement dan komplement yang lainnya. Kita lihat description-nya ya. Ya, like I said before, because that will be kalimat atau clause, berarti headnya adalah verbnya, itu adalah drove. Modifiernya ada berapa? Ada Maisie, her car from Morningside to Leith on Wednesday. 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Yang termasuk obligatory atau komplement adalah Maisie sebagai subjek, her car sebagai direct object, from Morningside to Leith sebagai directional phrase. Dan optionalnya hanya ada satu atau adjunctnya satu adalah on Wednesday. Kita lihat di sini keterangannya. In 7a, the object her car is next to the verb followed by directional phrase ya. Directional phrase tadi termasuk kategori komplement, from Morningside to Leith. Logikanya namanya menyetir pasti mobilnya berjalan, gak hanya di satu tempat. And objects and directional phrase are complements. The time when phrase on Wednesday is at the end of the clause in 7a and at the beginning of the clause in 7b. In 7b it is closer to the verb drove. Memang di sini terlihatnya dekat. Tadi kan kalau complement sama head kan berdekatan, ini juga dekat sih Miss. Iya, tapi this is not important, gak penting. That's why namanya adjunct. What is important is the fact that the adjunct does not come between the head and any complements. This does happen in 7C. Tuh dia ada di tengah-tengah, mengganggu, distractor. Where on Wednesday, katanya she pressed the complement her car, and from the other complement from Morningside to Leith. Jadi jelas ya guys, kalau kalian pintar sintaks, yang bisa kalian lakukan adalah analisis kalimat. Kalau kalian pintar sintaks, sudah belajar ilmunya, kalian boleh menulis seperti 7A and 7B, tapi tidak boleh and 7C. Kenapa?
Alasannya karena adjunct tidak boleh ada di tengah-tengah had dan other complement. Yeah, all you have to do now is do the number 1 and 2, page 9 and 10. It is taken from the Jim Miller's book. Kalian tidak perlu mungkin mencari bukunya agak susah, it's okay. Nanti Miss akan screenshot saja PR-nya. You have to type it down, diketik dengan tulisan atau dengan file name assignment 1 atau assignment 1, and you have to collect it just 3 days from now on. 3 hari dari sekarang, tidak boleh telat karena nilainya nanti akan decrease point. Ke email saya, and I'll arrange the things at the WEC or the WhatsApp group. Well, I think this is our exercises, and yeah, I think that's all for me. If you have any question, just prepare by now and do the question or ask the question via voice note. Okay, if it is longer, kalau pertanyaan panjang boleh pakai voice note, kalau pertanyaan pendek silakan saja di type, diketik saja. Okay, I think that's all for me. Bye, stay safe, thank you.